Pantun itu termasuk tradisi lisan ya. 10 unsur budaya itu nomor 1 tradisi lisan. Pada tradisi lisan itu satu diantaranya adalah pantun. Mulai dari MC yang mewakili gubernur, ketua DPW semuanya berpantun. Saya tidak berani, takut salah. Berarti memang ini Papua Selatan itu sudah ada tanda-tanda majunya budaya di Papua Selatan ini. Kita semuanya berharap agar Papua Selatan itu menjadi ujung tombak kemajuan budaya di bumi Nusantara ini. Oleh karena itu saya bisa jel-jel kalau saya bilang KSBN Papua Selatan, dijawab luar biasa, ya. Memang luar biasa. Kita lihat sepanjang hari ini tadi luar biasa Papua Selatan ini. KSBN Papua Selatan luar biasa. KSBN Papua Selatan luar biasa. Terima kasih. Yang saya hormati Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Asisten 1 Bapak Dr. Andes Agustinus Joko Guritno MSc. Yang saya hormati Ketua DPW KSBN Papua Selatan Kanjeng Pangeran Paskalis Imadawa, Sarjana Pendidikan. Beliau sudah baru saja dapat titel dari Kesunanan Solo. Kanjeng Pangeran, luar biasa. Saya orang Jawa saja belum dapat gelar itu. Jadi saya masih di bawah beliau. Beliau Kanjeng Pangeran. Jadi harus, kalau orang Jawa itu harus menundukkan kepala, menghormati pada Kanjeng Pangeran. Yang saya hormati Danrem 174 atau yang mewakili, Kapolda Papua atau yang mewakili, yang saya hormati dan Lanu atau yang mewakili, dan Lantamal atau yang mewakili, dan Denpom Letkol Arisman, Ketua MRP Papua Selatan atau yang mewakili, Ketua DPRD Papua Selatan atau yang mewakili, para Bupati Wali Kota se-Papua Selatan atau yang mewakili, Sekjen KSBN Ibu Insinyur Jakti Triwahyuni beserta jajaran pengurus yang hadir, ada 6 orang pengurus yang hadir, seluruh pengurus DPW KSBN Papua Selatan yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama tak henti-hentinya kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya kita semua masih diberi kekuatan lahir batin menghadiri acara ini. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan pelantikan pengurus KSBN Papua Selatan yang merupakan perkumpulan masyarakat di bidang seni budaya yang mengangkat kearifan lokal untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan di bidang seni budaya. Oleh karena itu, selaku Ketua Umum DPP, saya mengucapkan selamat pada Kanjeng Pangeran Paskalis Imadawa, Sarjana Pendidikan, sebagai Ketua Umum DPW KSBN Papua Selatan beserta seluruh pengurus DPW KSBN Papua Selatan atas pelantikan pada hari ini. Perkumpulan ini dibentuk untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat
dalam pembangunan berbasis budaya, serta menerjemahkan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan agar Indonesia memiliki ketahanan budaya dan mampu memberikan kontribusi di tengah peradaban dunia. Pembangunan nasional dan daerah akan berjalan baik kalau pemerintah dan masyarakat sinergi dalam pembangunan. Tugas masyarakat adalah eksekutor pembangunan yang merujuk pada kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan difasilitasi pemerintah. Sinergi antara keduanya menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Budaya adalah hasil cipta rasa karsa manusia yang diperoleh secara turun-menurun selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun, yang kemudian menjadi identitas yang harus kita rawat. Identitas itu kemajemukan adalah darah daging kita yang harus kita jaga. Oleh karena itu budaya adalah alat pemersatu bangsa yang menjadi nafas bersama. Perbedaan adalah kekuatan yang harus kita junjung tinggi untuk dimaknai bersama. DNA bangsa Indonesia ada di bidang industri seni budaya atau cultural industry yang di dalamnya mencakup sektor-sektor pariwisata. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan akan menjadi rumahnya budaya, rumah kita bersama, di mana kita bisa berinovasi, berimprovisasi untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan. Sehingga keluarnya Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan hendaklah menjadi cambuk bagi kita semuanya untuk memajukan kebudayaan dengan mengangkat kearifan lokal. Selama 72 tahun kebudayaan negeri kita ini berjalan tanpa undang-undang. Maka saatnya sekarang kita membangun dengan mengangkat kearifan lokal sebagai basis pembangunan nasional di Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan semakin menipisnya sumber energi dunia dan terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi dari barat ke timur, maka dunia telah mengalihkan sumber devisa negara dari sektor industri ke sektor pariwisata. Budaya dan pariwisata adalah saudara kandung. Budaya adalah hulunya, pariwisata adalah hilirnya. Dari macam-macam wisata, maka wisata alam dan wisata budaya menjadi kekuatan dan daya tarik tersendiri bagi berkembangnya sektor pariwisata. Dari data UNWTO, PBB, bahwa kearifan lokal, kearifan wisatawan, ketertarikan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, 60% tertarik pada wisata budaya. Jadi betapa kuatnya budaya itu untuk menarik wisatawan asing. 35% adalah pada wisata alam dan 5% pada wisata artificial. Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan hendaklah dijadikan landasan kuat bagi perkembangannya suatu wilayah yang sejalan dengan undang-undang tersebut. Apalagi Papua Selatan yang memiliki keindahan alam yang luar biasa, ditunjang dengan keberadaan desa wisata serta peninggalan bangunan sejarah yang tidak dimiliki oleh provinsi lainnya, seperti misalnya Taman Nasional Wasur, Rumah Adat Papua, Taman Nasional Lawrence, Pantai Lampu Satu, dan masih banyak lainnya. Apabila semua lokasi destinasi daerah terus ditingkatkan potensinya dan dikemas dengan budaya sesuai kearifan lokal Papua Selatan, maka akan menjadi destinasi nasional dan internasional, maka akan memperbaiki daya saing global
di kancah internasional. Hari ini pun sehari saya pakai mahkota Papua, pakai token, menunjukkan kecintaan saya pada Papua. Dalam rangka meningkatkan daya saing global di kancah internasional, maka KSBN melalui Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Papua Selatan berharap agar nilai-nilai tradisi yang hidup di bumi Papua Selatan ini terus tumbuh dan berkembang, memaknai kehidupan di Papua Selatan sebagai bagian dari jati diri bangsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 2017. Pada tahun 2025, tahun ini, Papua Selatan mendapatkan jadwal lawatan budaya ke Osaka, Jepang, tanggal 24 September nanti, untuk berinteraksi dengan masyarakat dunia internasional pada acara Osaka Expo yang dihadiri oleh 144 negara di kota Osaka. Dan saya berharap Papua tampil prima dan dikenal prestasinya di dunia internasional. Oleh karena itu hari ini kami rekam semuanya, lebih-lebih lagi susu drama Musamus yang akan ditampilkan setelah acara ini, kami rekam dan akan kami kirim ke Bappenas. Semoga minggu depan sudah ada keputusan dari Bappenas bahwa Papua Selatan berangkat ke Jepang selama seminggu. Oleh karena itu kami membawa tim 6 orang semuanya untuk merekam seluruh kegiatan di Papua Selatan hari ini. Pada Agustus sampai November 2025, DPP KSBN menyelenggarakan lomba dongeng nasional yang akan diikuti oleh murid TK, PAUD, dan SD. Semoga Papua Selatan juga ikut berkompetisi dan mengirimkan wakilnya serta menang di tingkat nasional. Saya berharap Musamus dan cerita-cerita lokal ini diangkat ke tingkat nasional. Tidak banyak orang tahu apa itu Musamus, padahal itu sebuah nilai yang sangat luar biasa. Sangat sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi belum banyak orang tahu tentang Musamus itu. Nah, semoga nilai-nilai ini akan terus terangkat, nasional mengetahui, dunia juga mengenalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 2017, seni merupakan unsur budaya dan menjadi rohnya budaya ada pada seni. Maka organisasi ini tekanannya pada seni budaya agar budaya bisa hidup dan mewarnai kehidupan di dalam masyarakat itu sendiri. Organisasi KSBN ini bukan organisasi seniman, namun orang-orang seni sangat dibutuhkan dalam organisasi ini sebagai penggerak utama agar kita memiliki ketahanan budaya. Seni sebagai rohnya budaya akan menghidupkan budaya sebagai jati diri bangsa. Budaya tidak mungkin dibangun sendirian atau hanya satu atau dua unsur budaya saja. Oleh karena itu KSBN merupakan organisasi budaya yang mengakomodasi 10 unsur dan sinergi untuk ikut membangun masa depan dan peradaban demi terwujudnya tujuan nasional. Jadi kalau kita mau membangun masyarakat adil makmur, startnya dari budaya. Sejak 72 tahun kemerdekaan Indonesia, sektor budaya pendukung sektor pariwisata yang terkait dengan anggaran belum ada landasan hukum yang kuat. Maka dalam Undang-Undang Nomor 5 2017, pemajuan kebudayaan, hal itu jelas tercantum di dalam pasal 11 bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pemajuan kebudayaan di dalam APBD-nya. Selain itu pemerintah daerah, kabupaten dan kota dalam merumuskan pokok-pokok pikiran kebudayaan harus melibatkan masyarakat melalui para ahli dan para pelaksana kebudayaan yang memiliki kompetensi dan kredibilitas di dalam objek pemajuan kebudayaan di setiap kabupaten dan kota. Dari bunyi undang-undang ini, maka KSBN Papua Selatan yang diisi oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi dan kredibilitas akan membantu pemerintah dalam pemajuan kebudayaan. Saya berharap
Setelah pelantikan ini agar KSBN provinsi dapat membentuk KSBN kabupaten kota karena basis budaya ada pada kabupaten kota, agar KSBN kabupaten kota dapat memberikan andil membantu pemerintah daerah dalam merumuskan pokok-pokok pemajuan kebudayaan daerah kabupaten kota. Hal ini dimaksudkan untuk percepatan keluarnya peraturan pemerintah, pelaksanaan peraturan pemerintah itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang kami hormati, bunyi pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan tentu tidak berhenti di situ, tetapi juga harus dilihat dari pasal-pasal lainnya, yaitu pasal 47 yang berbunyi bahwa pendanaan pemajuan kebudayaan didasarkan atas pertimbangan investasi sebagaimana yang tercantum di dalam filosofi butiran menimbang kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Artinya, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus bisa dikapitalisasi agar bisa berkembang dan mampu bergulir serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Jadi jelas di sini bahwa Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan harus mendukung sektor pariwisata yang akan mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan sebagai memo yang tertuang di dalam SDGs 17 parameter tentang pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi acuan dunia dalam pembangunan terhadap masyarakat untuk satu, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan, yang ketiga mengurangi pengangguran, dan yang keempat adalah memperbaiki daya beli masyarakat itu sendiri. Jadi betapa pentingnya budaya itu dalam pembangunan. Sebagai suatu contoh Bali, di mana budaya menjadi keseharian, maka 40% dari 17 juta wisatawan asing itu berkunjung ke Bali. Dan angka pengangguran Bali terendah secara nasional 1% dari angka nasional 7-9%. Ini semua tentu harus dimulai pada tahun 2025, di mana pengembangan kebudayaan sudah mulai dimasukkan di dalam program utama berikut APBD-nya, sehingga kebudayaan menjadi kegiatan keseharian bagi masyarakat serta menjadi investasi bagi daerah itu sendiri dalam memajukan peradaban demi terwujudnya tujuan nasional. Untuk mengembangkan pariwisata, maka suatu daerah harus memiliki kemampuan atau diferensiasi yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Papua Selatan memiliki perbedaan yang menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Untuk menjaga kekuatan, maka semua harus direncanakan. Dan kekuatan itu tidak akan muncul secara tiba-tiba, semuanya harus direncanakan. Orang datang kemari bukan untuk mencari budaya Sumatera, bukan untuk mencari budaya Jawa, bukan mencari budaya Sulawesi, Kalimantan, tapi budaya Papua. Sehingga perbedaan itu akan menjadi kekuatan. Orang kemari, baju Papua seperti apa, makanan Papua seperti apa, seni Papua seperti apa. Itulah identitas yang harus kita jaga. Kita jaga selama-lamanya, dan itulah akan menjadi kekuatan bagi Papua itu sendiri. Oleh karena itu, berkaitan dengan acara pelantikan pengurus KSBN daerah Papua Selatan, saya selaku Ketua Umum dan pribadi serta atas nama pengurus KSBN mengucapkan selamat kepada Bapak Kanjeng Pangeran Paskalis Imadawa, Sarjana Pendidikan, beserta seluruh pengurusnya. Selamat bekerja. Semoga ini semua menjadi ladang ibadah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dalam mengembangkan kebudayaan
lokal ke tingkat nasional di dunia, sebuah pengabdian yang tulus pada bangsa negara yang kita cintai. Insya Allah, dengan program-program yang mengangkat kearifan lokal sebagai pilar nasional, maka kekuatan negeri ini akan berada di tangan kita sendiri. Majulah negeriku, jayalah bangsaku. Hidup Papua Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi yel, KSBN Papua Selatan luar biasa. KSBN Papua Selatan luar biasa. KSBN Papua Selatan luar biasa. Terima kasih.